Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis, dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 15, kelas A Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Analisis Gatra, Klausa, Kalimat, dan Frasa pada Berita Koran Kompas edisi 8 Maret 2025 bidang lingkungan. Perkenalkan, saya Wicitra Gendis Mumpuni dengan NIM akhir 85 beserta rekan-rekan saya Azahra Aulia Putri Kirana dengan NIM akhir 87 dan Maliana Nurrahma dengan NIM akhir 89. Baik, kalimat pertama yang dianalisis yaitu tata ruang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jauh dari tepat guna. Baik, selanjutnya analisis gatra. Terdapat dua gatra. Yang pertama, tata ruang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai gatra subjek, dan yang kedua, jauh dari tepat guna sebagai gatra predikat. Pola gatranya subjek predikat. Baik, selanjutnya klausa. Tata ruang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai subjek, jauh dari tepat guna sebagai predikat. Polanya subjek predikat sehingga terdapat satu klausa. Selanjutnya, analisis kalimat. Tata ruang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai subjek, jauh dari tepat guna sebagai predikat. Pola kalimatnya subjek predikat. Jenis kalimat yang pertama berdasarkan jumlah klausa, kalimat tunggal adjektiva karena memiliki satu subjek dan satu predikat kata sifat. Berdasarkan fungsi isi, yaitu kalimat berita karena berfungsi memberi informasi. Yang ketiga, berdasarkan kelengkapan unsur, yaitu kalimat lengkap. Dan yang terakhir, berdasarkan susunan subjek predikat, kalimat susun biasa karena bersusun subjek predikat. Baik, selanjutnya analisis frasa berdasarkan struktur pola. Yang pertama, tata ruang termasuk kata dan kata. Yang kedua, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk frasa dan frasa. Yang ketiga, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk frasa dan frasa. Yang keempat, jauh dari tepat guna termasuk kata dan frasa. Yang kelima, dari tepat guna termasuk kata dan frasa. Yang keenam, tepat guna termasuk kata dan kata. Baik, selanjutnya analisis frasa berdasarkan unsur pusat. Yang pertama, tata ruang termasuk frasa endosentris atributif. Yang kedua, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk frasa eksosentris preposisional. Yang ketiga, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk frasa endosentris koordinatif. Yang keempat, jauh dari tepat guna termasuk frasa endosentris atributif. Yang kelima, dari tepat guna termasuk frasa eksosentris preposisional. Yang keenam, tepat guna termasuk frasa endosentris atributif. Baik, selanjutnya analisis frasa berdasarkan kelas kata. Yang pertama, tata ruang termasuk frasa nominal. Yang kedua, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk frasa preposisional. Yang ketiga, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi termasuk frasa nominal. Yang keempat, jauh dari tepat guna termasuk frasa adjektival. Yang kelima, dari tepat guna termasuk frasa preposisional. Yang keenam, tepat guna termasuk frasa adjektival. Baik, untuk kalimat kedua yang akan dianalisis yaitu alih fungsi lahan dan minimnya ruang terbuka hijau untuk resapan air membuat kawasan aglomerasi ini rentan banjir. Analisis gatra. Terdapat 4 gatra. Yang pertama, alih fungsi lahan dan minimnya ruang terbuka hijau untuk resapan air termasuk gatra subjek. Yang kedua, membuat termasuk gatra predikat. Yang ketiga, kawasan aglomerasi ini termasuk objek. Yang keempat, rentan banjir termasuk pelengkap.
Pola gatranya yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Analisis klausa. Alih fungsi lahan dan minimnya ruang terbuka hijau untuk resapan air termasuk subjek, membuat predikat, kawasan aglomerasi ini objek, rentan banjir, pelengkap. Polanya yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Nah, di sini ada satu klausa. Analisis kalimat. Alih fungsi lahan dan minimnya ruang terbuka hijau untuk resapan air termasuk subjek, membuat predikat, kawasan aglomerasi ini objek, rentan banjir, pelengkap. Pola kalimatnya yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap. Nah, jenis kalimatnya yang pertama berdasarkan jumlah klausanya, kalimat tunggal nominal karena memiliki satu subjek dan satu predikat kata benda. Yang kedua, berdasarkan fungsi isi, yaitu kalimat berita karena memberi informasi. Yang ketiga, berdasarkan kelengkapan unsur, yaitu kalimat lengkap atau mayor. Yang keempat, berdasarkan susunan subjek predikat, yaitu kalimat susun biasanya karena bersusun subjek predikat. Analisis frasa. Analisis frasa berdasarkan struktur pola. Yang pertama, alih fungsi lahan, yaitu kata ditambah frasa. Yang kedua, fungsi lahan, yaitu kata ditambah kata. Yang ketiga, dan minimnya ruang terbuka hijau, yaitu kata ditambah frasa. Yang keempat, ruang terbuka hijau termasuk frasa ditambah kata. Yang kelima, untuk resapan air yaitu kata ditambah frasa. Yang keenam, resapan air yaitu kata ditambah kata. Yang ketujuh, membuat kawasan aglomerasi ini yaitu kata ditambah frasa. Yang kedelapan, kawasan aglomerasi ini yaitu frasa ditambah kata. Yang kesembilan, kawasan aglomerasi yaitu kata ditambah kata. Dan juga yang ke-10, rentan banjir yaitu kata ditambah kata. Analisis frasa berdasarkan unsur pusat. Yang pertama, alih fungsi lahan termasuk frasa endosentris atributif. Yang kedua, fungsi lahan termasuk frasa endosentris atributif. Yang ketiga, dan minimnya ruang terbuka hijau termasuk frasa endosentris atributif. Yang keempat, ruang terbuka hijau termasuk frasa endosentris atributif. Yang kelima, untuk resapan air termasuk frasa eksosentris preposisional. Yang keenam, resapan air yaitu termasuk frasa endosentris atributif. Yang ketujuh, membuat kawasan aglomerasi ini yang termasuk frasa endosentris atributif. Yang kedelapan, kawasan aglomerasi ini termasuk frasa endosentris atributif. Yang ke-10, rentan banjir yang termasuk frasa endosentris atributif. Analisis frasa berdasarkan kelas kata. Yang pertama, alih fungsi lahan termasuk frasa nominal. Yang kedua, fungsi lahan termasuk frasa nominal. Yang ketiga, dan minimnya ruang terbuka hijau termasuk frasa nominal. Yang keempat, ruang terbuka hijau termasuk frasa nominal. Yang kelima, untuk resapan air termasuk frasa preposisional. Yang keenam, resapan air termasuk frasa nominal. Yang ketujuh, membuat kawasan aglomerasi ini termasuk frasa verbal. Yang kedelapan, kawasan aglomerasi ini yang termasuk frasa nominal. Dan juga kesembilan, rentan banjir yaitu termasuk frasa adjektival. Baik, untuk kalimat ketiga yang dianalisis yaitu banjir akan terus membayangi kehidupan warga Jabodetabek seperti yang terjadi awal Maret 2025. Analisis Gatra. banjir sebagai gatra subjek Akan terus membayangi sebagai gatra predikat kehidupan warga Jabodetabek sebagai gatra objek seperti yang terjadi awal Maret 2025 sebagai gatra keterangan waktu. Pola gatra subjek predikat objek keterangan waktu. Jumlah gatra ada 4. Analisis klausa. banjir sebagai subjek Akan terus membayangi sebagai predikat kehidupan warga Jabodetabek sebagai objek seperti yang terjadi awal Maret 2025 sebagai keterangan waktu. Pola subjek predikat objek keterangan waktu. Ada 1 klausa.
Analisis kalimat. Banjir sebagai subjek akan terus membayangi sebagai predikat kehidupan warga Jabodetabek sebagai objek seperti yang terjadi awal Maret 2025 sebagai keterangan waktu. Pola kalimat subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa termasuk kalimat tunggal nominal karena memiliki satu subjek dan satu predikat kata benda. Berdasarkan fungsi isi termasuk kalimat berita karena memberi informasi. Berdasarkan kelengkapan unsur termasuk kalimat lengkap atau mayor. Berdasarkan susunan subjek predikat termasuk kalimat susun biasa karena bersusun subjek predikat. Analisis frasa berdasarkan struktur pola. Banjir termasuk kata atau nomina akan terus membayangi termasuk kata dan frasa. Terus membayangi termasuk kata dan kata. Kehidupan warga Jabodetabek termasuk kata dan frasa. Warga Jabodetabek termasuk kata dan kata. Seperti yang terjadi awal Maret 2025 termasuk kata dan klausa. Yang terjadi awal Maret 2025 termasuk kata dan klausa. Terjadi awal Maret 2025 termasuk kata dan frasa. Awal Maret 2025 termasuk kata dan frasa. Maret 2025 termasuk. Analisis frasa berdasarkan unsur pusat. Banjir termasuk frasa endosentris atributif. Akan terus membayangi termasuk frasa endosentris atributif. Terus membayangi termasuk frasa endosentris atributif. Kehidupan warga Jabodetabek termasuk frasa endosentris atributif. Warga Jabodetabek termasuk frasa endosentris atributif. Seperti yang terjadi awal Maret 2025 termasuk frasa eksosentris konjungsional. Yang terjadi awal Maret 2025 termasuk frasa eksosentris konjungsional. Terjadi awal Maret 2025 termasuk frasa endosentris atributif. Awal Maret 2025 termasuk frasa endosentris atributif. Maret 2025 termasuk frasa endosentris atributif. Analisis frasa berdasarkan kelas kata. Banjir termasuk frasa nominal, akan terus membayangi termasuk frasa verbal. Terus membayangi termasuk frasa nominal. Kehidupan warga Jabodetabek termasuk frasa nominal. Warga Jabodetabek termasuk frasa nominal. Seperti yang terjadi awal Maret 2025 termasuk frasa konjungsional. Yang terjadi awal Maret 2025 termasuk frasa konjungsional. Terjadi awal Maret 2025 termasuk frasa verbal. Awal Maret 2025 termasuk frasa nominal. Maret 2025 termasuk frasa nominal. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat dalam penyampaian. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.